Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini, jadi kita akan belajar tentang ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Jadi di sini model ARIMA biasanya juga dikenal dengan model Box-Jenkins. Kenapa? Karena penemunya adalah namanya Jenkins. Oke, jadi model ARIMA ini biasanya digunakan untuk meramalkan model. Jadi kalau misalnya kita pernah melihat data time series, misalnya di BPS atau di data apapun, biasanya kadang kita temui tanda bintang dan itu di bawahnya dituliskan bahwa data ramalan. Nah, biasanya ARIMA digunakan untuk meramalkan data-data time series seperti itu. Nah, secara teknis, model ini dikenal sebagai model Autoregressive Integrated Moving Average. Model ARIMA itu, yang pertama, di dalam model ARIMA tidak ada asumsi khusus tentang data historis dan runtut waktu. Jadi berbeda dengan yang percobaan minggu kemarin, kalau model partial adjustment model, kita masih melakukan uji asumsi klasik. Tapi kalau misalnya ARIMA, jadi kita tidak melakukan uji asumsi apapun, tetapi menggunakan model iteratif untuk menentukan model terbaik. Jadi nanti kita akan mencari beberapa model, mana di antara model tersebut yang model terbaik untuk kemudian dilakukan forecasting atau peramalan. Nah, yang ketiga ini, model yang terbaik akan dicek ulang dengan data historis apakah telah menggambarkan data yang tepat. Jadi setelah kita menentukan model terbaik, nanti kita bakalan cek lagi kira-kira apakah model ini memang tepat atau tidak. Nah, model terbaik itu biasanya nilai residualnya antara model peramalan dan data historis kecil. Jadi nilai aktual dan peramalannya selisihnya nggak akan beda jauh gitu. Terus yang selanjutnya didistribusikan secara random dan independen model, namun bila model yang dipilih tidak mampu menjelaskan dengan baik, maka proses penentuan perlu diulangi. Jadi misalnya nanti ketika kita melakukan peramalan, data ramalannya sangat jauh dengan data aktualnya, maka kita harus melakukan atau mengulangi penentuan lagi untuk menentukan mana sih model yang terbaik kayak gitu. Oke, selanjutnya kita running data dengan menggunakan Avius. Oke, langkah-langkah untuk melakukan uji ARIMA, yang pertama tentunya kita harus input file dulu. Jadi yang pertama kita perlu menu file, import from file. Lalu kita cari di mana kita menyimpan data. Nah, kita pilih di profile index-nya, kita pilih yang saham. Next lagi. Oke, selanjutnya kita finish. Oke, data sudah diinput ya. Nah, setelah data diinput, sebenarnya ada beberapa langkah untuk melakukan uji ARIMA. Yang pertama, kita harus melakukan uji stasioner. Selanjutnya uji korelogram, estimasi model terbaik, dan forecasting. Jadi ada 4 step untuk melakukan uji ARIMA. Oke, kita mulai ke step pertama. Kita klik yang akan kita uji, ya SG. Nah, sebelum kita melakukan uji stasioner, kita identifikasi dulu grafiknya. Jadi kita pilih menu view, grab. Kita lihat. Nah, di sini bentuknya naik turun atau tren. Jadi macam-macam grafik itu ada 3. Yang pertama seasonal atau musiman, grafiknya musiman. Jadi misalnya di sini pada bulan keempat naik, terus habis itu keempat naik lagi, itu disebut dengan data musiman. Dan juga ada yang namanya sirkulasi. Jadi misalnya naik turun
turun, naik, naik, naik. Jadi beraturan itu namanya sirkulasi. Tapi kalau misalnya datanya berbentuk seperti ini, tidak beraturan kapan naik dan kapan turun, maka yang disebut dengan tren kayak gitu. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan uji stasioner. Kita lihat di sini, pilih menu view, unit root test. Nah, kita uji dulu pakai tingkat level. Nah, di sini kita pilih tren karena tadi bentuk grafiknya tren. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini di tingkat level pada saat uji stasioner nilainya tidak signifikan karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Oke, kita coba pakai yang first difference. View, unit root test, first difference. Oke, nah di sini di first difference, jadi data kita stasioner. Jadi data IHSG ini stasioner pada tingkat first difference. Setelah itu kita salin data kita ke Microsoft Word. Jadi kita beri uji stasioner. Jadi keterangannya data IHSG stasioner ya, jadi data IHSG stasioner pada tingkat first difference. Angka yang kedua yaitu uji korelogram. Caranya view korelogram. Di sini karena tadi kita stasioner pada tingkat first difference, jadi kita pilih yang first difference. Oke. Nah, yang dilihat dalam uji korelogram adalah nilai AC dan PAC. Kita lihat dari nilai AC dan PAC masih pada leg keberapa yang mengalami perubahan yang paling drastis. Artinya perubahan drastis itu misalnya dari negatif menjadi positif atau positif menjadi negatif. Nah, untuk yang kasus di sini, untuk nilai AC, perubahan drastis ini terjadi pada tahun kedua, ketiga, antara kedua dan ketiga. Sementara PAC-nya juga dari leg kedua dan ketiga. Jadi kayak gitu. Jadi kita udah tahu AC dan PAC-nya. Nah, di model A5 ini untuk yang AC itu kita akan sebut dengan AR, sedangkan PAC-nya kita MA. Ya, jadi AC sama dengan AR, PAC sama dengan MA. Tadi diketahui bahwa untuk nilai AC perubahan drastis pada leg kedua dan ketiga, jadi kita terakhir pada leg kedua, MA-nya juga pada leg kedua. Nah, dalam mencari model terbaik di dalam model A5, jadi kita harus menguji antara AR dan MA. Jadi kalau misalnya ada dua seperti ini, berarti kita harus menguji AR1, MA1, AR2, MA1, AR1, MA2, AR. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi misalnya di sini ada 2, AR-nya 2, MA-nya 2, berarti kita harus memasangkan percobaannya dari AR1, MA1, AR1, MA2, AR2, MA1, AR2, MA2. Nah, ini kalau misalnya 2, tapi kalau misalnya di sini dinilai PAC atau AC-nya itu nilai drastis atau perubahan drastisnya misalnya terjadi di angka 4. Berarti nanti ada AR1, AR2, AR3, AR4, terus habis itu MA1, MA2. Jadi nanti ada AR1, MA1, AR2, MA1, AR3, MA1, AR4, MA1. Jadi harus ada matriksnya, harus kena semua. Jadi angka-angkanya harus dicoba semua. Itu untuk menentukan nilai terbaik atau model yang terbaik. Oke, selanjutnya kita lakukan langkah yang ketiga,
estimasi model terbaik. Jadi dari AR1, MA1 ini kita bisa melakukan estimasi model terbaik.